Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Ayu Arumsari dari kelompok 6 akan mengawali terlebih dahulu mengenai pengertian kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan standar atau kriteria yang sudah ditetapkan. Atau bisa dikatakan di mana kesulitan belajar merupakan suatu kondisi atau keadaan siswa tidak dapat belajar dengan baik dikarenakan adanya gangguan, baik berasal dari faktor eksternal maupun internal. Nah, faktor-faktor tersebut menyebabkan anak tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Lalu, di sini menurut Ahmadi dan Supriyono, di mana kesulitan belajar merupakan suatu keadaan di mana peserta didik atau siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Nah, dengan begitu, kesulitan belajar merupakan suatu gangguan yang dialami seseorang dalam proses pembelajaran yang tidak dapat dilakukan dalam semestinya, yang dimana meliputi pemahaman dan penggunaan bahasa ajaran atau tulisan, yang dimana dikarenakan adanya hambatan-hambatan atau gangguan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, mengenai jenis kesulitan belajar anak, di mana jenis-jenis kesulitan belajar ini menurut ilmu psikologi pendidikan ada 6. Yang pertama, non-verbal learning disability, NLD atau keterkemampuan belajar non-verbal. Nah, merupakan suatu kondisi kesulitan belajar di mana siswa tidak mampu untuk memahami objek-objek visual yang terkait dengan mata pelajaran yang sedang dipelajarinya, di mana siswa ini pastinya tidak dapat jika hanya belajar dari gambar atau tulisan tanpa ada penjelasan dari orang lain. Lalu yang kedua ada diskalkuliah atau gangguan berhitung, di mana kondisi kesulitan belajar ini siswa tidak dapat memecahkan berbagai persoalan matematika yang dihadapinya, seperti operasi hitung, membuat bentuk bangun datar atau ruang, dan lain-lainnya. Di mana selain dalam kesulitan matematika, anak diskalkuliah ini juga mengalami kesulitan dalam menyusun kata dan merangkai huruf. Lalu yang ketiga ada Auditory and Visual Processing Disorder atau ADP atau bisa disebut dengan gangguan pendengaran dan proses visual, di mana anak-anak ini mengalami kesulitan belajar karena biasanya mereka tidak dapat memahami bahasa pengantar pada mata pelajaran baik secara tertulis maupun lisan. Nah, maka guru harus menerapkan pola praktek yang nyata agar anak lebih mudah memahaminya. Maka anak yang memiliki kategori kesulitan belajar ini cenderung tidak bisa diam, selalu ingin melakukan hal-hal baru. Lalu nomor 4 ada disleksi atau gangguan membaca. Ialah salah satu jenis kesulitan belajar anak yang tidak bisa untuk memahami tulisan baik itu huruf maupun angka. Lalu yang kelima ada disgrafi atau gangguan menulis, di mana kesulitan belajar ini siswa tidak mampu untuk menuliskan sesuatu yang mereka pikirkan atau orang lain katakan pada mereka, di mana ingatan siswa ini terhadap keberadaan angka dan huruf sangat rendah. Maka di mana guru dalam mengatasinya dapat menerapkan metode pengulangan atau drilling pada siswanya agar mereka lebih banyak mengingat mengenai pembelajaran yang mereka lakukan. Yang terakhir, yang keenam, ada Specific Language Impairment atau SLI atau bisa disebut dengan gangguan bahasa spesifik, di mana gangguan bahasa yang dialami anak akan kesulitan dalam mencerna pada pembelajaran bahasanya. Nah, cara yang bisa digunakan dalam mengatasi kesulitan belajar ini biasanya lebih seringlah mengajak mereka dalam berdialog atau menonton film agar mereka bisa lebih percaya diri dalam belajar berbahasa. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Secara umum, menurut Celemen, bahwa anak-anak yang mengalami kesulitan belajar memiliki 10 gejala. Yang pertama yaitu hiperaktif, yang kedua yaitu gangguan persepsi motorik, yang ketiga yaitu emosi yang labil, yang keempat kurangnya koordinasi, yang kelima memiliki gangguan perhatian, yang keenam impulsif, yang ketujuh gangguan memori berpikir, yang kedelapan kesulitan dalam hal akademik,
seperti membaca, menulis, dan juga berhitung atau matematika. Yang kesembilan, gangguan dalam berbicara dan juga mendengarkan. Yang ke-10, hasil EEG tidak teratur, serta tanda neurologis yang tidak jelas. Nah, itu tadi 10 gejala umum yang ada pada anak-anak yang berkesulitan dalam belajar. Kemudian, para peneliti menyederhanakan lagi, mengelompokkan secara sederhana mana bagian-bagian yang dianggap hampir sama. Nah, pengelompokan ini dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu sebagai berikut ini. Baik, selanjutnya 6 karakteristik dari pengelompokan gejala-gejala umum yang telah digabungkan. Yang pertama yaitu gangguan perhatian. Perhatian merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian prestasi belajar pada anak. Perhatian merupakan suatu kemampuan individu dalam merespon berbagai rangsangan atau dorongan yang telah ia hadapi. Anak-anak yang mengalami gangguan perhatian ini biasanya cenderung merespon banyak dorongan atau gangguan, sehingga mengakibatkan fokus perhatian anak mudah bergerak dari satu hal ke hal yang lainnya. Contoh dari gangguan perhatian ini yaitu misalnya, anak yang diberikan tugas tidak dapat menyelesaikan tugasnya karena perhatiannya teralihkan kepada objek yang lainnya. Yang kedua yaitu gangguan ingatan. Ingatan merupakan kemampuan seorang individu atau anak dalam mengingat kembali apa yang telah ia lihat, dia dengar, dia rasakan, dan juga dia alami. Anak-anak yang mengalami gangguan ingatan ini biasanya kesulitan dalam hal akademik, misalnya seperti mendengarkan, menulis, berbicara, ataupun berhitung. Contoh dari anak-anak yang mengalami gangguan ingatan ini misalnya seperti apabila seorang guru memberikan daftar kata-kata untuk diingatkan, maka jika anak itu tidak mengalami kesulitan belajar, ia akan dengan secara spontan mengelompokkan atau mengkategorikan kata-kata tersebut. Sedangkan anak-anak yang mengalami gangguan kesulitan belajar, dia tidak dapat melakukan hal itu. Yang ketiga yaitu hiperaktivitas. Nah, anak-anak yang mengalami hiperaktivitas ini biasanya terjadi akibat adanya disfungsi pada susunan saraf pusat, di mana mengakibatkan anak-anak ini sulit berkonsentrasi, banyak bergerak, dan juga tidak terkontrol. Yang keempat yaitu kurang mampu menyesuaikan diri. Nah, anak-anak dengan gangguan berkesulitan belajar ini biasanya anak-anak yang kurang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Anak-anak yang seperti ini biasanya anak-anak yang sering sekali mengalami kegagalan. Nah, kegagalan ini mengakibatkan anak memiliki rasa kurang percaya diri, merasa cemas, serta dia tidak merasa takut untuk melakukan kesalahan. Yang kelima yaitu menunjukkan gejala peserta didik yang tidak aktif. Nah, anak-anak yang berkesulitan belajar biasanya tidak mampu untuk menyelesaikan masalah secara spontan. Contohnya misalnya seperti apabila dia tidak berani maju ke depan untuk menyelesaikan soal di papan tulis secara spontan. Yang keenam yaitu pencapaian prestasi belajar yang rendah. Nah, tentunya anak-anak yang berkesulitan belajar memiliki masalah terhadap kesulitan akademik seperti membaca, mendengarkan, menghitung, sehingga hal-hal ini berpengaruh terhadap pencapaian prestasi belajar anak tersebut. Nah, itu tadi pengelompokan dari penggabungan gejala-gejala umum yang terdapat pada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Ada beberapa penyebab kesulitan belajar yang terdapat pada literatur dan hasil riset Harwell tahun 2001, yaitu 1. Faktor keturunan atau bawaan, 2. Gangguan semasa kehamilan saat melahirkan atau prematur, 3. Kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi, dan atau ibu yang merokok, menggunakan obat-obatan atau drugs, atau meminum alkohol selama masa kehamilan.
4. Trauma pasca kelahiran seperti demam yang sangat tinggi, trauma kepala atau pernah tenggelam. 5. Infeksi telinga yang berulang pada masa bayi dan balita. Anak dengan kesulitan belajar biasanya mempunyai sistem imun yang lemah. Awal masa kanak-kanak sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri, raksa, dan neurotoksin lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya di sini saya Laila akan melanjutkan menjelaskan mengenai dampak kesulitan belajar anak. Nah, di mana dampak kesulitan belajar anak ini ada 3. Yang pertama ada segi psikologi, yang kedua ada segi sosial emosional, dan ketiga ada segi pendidikan. Nah, di mana yang pertama yaitu segi psikologi. Nah, segi psikologi ini yaitu suatu yang masalah yang terjadi pada anak yang menuju pada gangguan atau gangguan dia cara berkomunikasi atau membaca atau menyampaikan gitu atau menulis dan sebagainya yang berhubungan dengan psikologinya anak tersebut. Nah, kemudian yaitu yang kedua segi sosial emosional. Nah, di mana hal ini tuh menyerang anak, di mana ketidakstabilan anak atau ketidakstabilan emosi yang terjadi pada anak. Hal ini tuh seperti halnya anak-anak mudah sekali emosi, kadang tidak tertentu, kadang suka marah, hal seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu segi pendidikan. Nah, di mana dalam segi pendidikan ini yaitu dalam hal anak kesulitan untuk belajar di masa sekolah. Nah, hal inilah yang dapat mempengaruhi anak nanti berkelanjutan dalam masa prasekolahnya tersebut. Nah, itu tadi merupakan dampak kesulitan belajar siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.